Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Berjumpa lagi kita di ibadah doa pagi pada hari ini. Sebelum kita memulai acara ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari yang Kau berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menghadiri ibadah pada hari ini. Berkati ibadah kami, pujian, penyembahan kami dari awal sampai akhir selesai ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau selalu menolong hidup kami. Engkau ada di setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur sepanjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari kita ulang nyanyikan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur sepanjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia
hidup kami. Terima kasih buat apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang tak pernah pudar di hidup kami. Engkau selalu ada kemanapun kami berada. Engkau selalu ada di setiap pergumulan hidup kami. Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat lagi dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami akan terus mencari Engkau Tuhan di sisa hidup kami. Kemanapun langkah hidup kami, langkah kami pergi jauh, Tuhan Engkau tetap ada di setiap hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, pagi ini sudah seharusnya kalau kita merasa bahagia, bisa bersama-sama mendengarkan hikmat yang dari Tuhan, bisa berkomunitas bersama dalam gereja Tuhan. Ya, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita agar pagi ini ada pesan-pesan dari Tuhan yang bisa kita tangkap dan kita hidupi. Sebab kebenaran itu membawa dampak, saudara. Minimal dampaknya kepada diri kita sendiri, lalu barulah berdampak kepada sesama. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh berbahagia di pagi hari ini, menyadari bahwa kami adalah bagian dalam kerajaan Allah. Bahwa kami adalah jemaat Tuhan, umat Tuhan di bumi ini. Terima kasih, kami percaya gerejamu ini bukan terjadi secara kebetulan, tapi semua karena rencana Tuhan. Biarlah kami boleh berkumpul menjadi keluarga besar dalam kebenaran, menjadi anak-anak Allah di bumi ini. Terima kasih Engkau pakai mulut hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan semua hal yang penting yang harus disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, jika kita menyadari bahwa yang paling penting dalam hidup kita ini apa sih sebenarnya, maka kita akan memprioritaskan hal itu sebagai prioritas yang pertama. Ya. Nah, coba kita baca dulu Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, nya di sini adalah Tuhan Yesus ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini bukan persoalan cuma mengikut, saudara. Ini persoalan hidup kekal atau binasa kekal. Kalau mau selamat ya ikut Tuhan Yesus. Nah, kalau mau ikut, ia harus menyangkal dirinya, kemudian memikul salibnya setiap hari dan ikut Tuhan Yesus. Ya. Jadi mengikut Tuhan Yesus itu bukan mengikuti secara fisik saja. Mengikut Tuhan Yesus itu sama dengan menyangkal diri dan memikul salib. Masalahnya apa itu menyangkal diri? Apa artinya? Di dalam teks asli Alkitab dipakai kata aparneomai. Itu menyangkal diri. Artinya yaitu menolak hak atas diri sendiri. Artinya kita menyangkal diri itu aku melepaskan segala hak yang ada pada diri ini. Ya. Bahkan bukan cuma melepaskan, menolak, aku tidak punya hak. Nah, begitu. Itu artinya menyangkal diri. Bukan artinya membenci diri sendiri, bukan. Menyangkal diri di situ berhenti menjadi diri sendiri sebagai tuan. Sebab tuannya adalah Tuhan. Berhenti, saudara. Kan banyak orang itu merasa punya hak atas hidupnya. Ya, aku dirugikan, aku terus yang dibicarakan. Nah, makanya orang yang tidak menyangkal diri, yang masih merasa berhak atas dirinya sendiri, apalagi mengingini milik orang lain, itu jauh dari murid Kristus, belum ikut Tuhan Yesus dia. Mungkin hanya dengar-dengar atau ya minimal beragama Kristen tapi belum pengikut Kristus. Ya. Masalahnya itu ya, dunia ini menganjurkan sesuatu yang bertentangan. Ikuti hatimu. Jadilah pusat hidupmu, perhatikan kau hidup buat dirimu, bahagia dan seterusnya dan seterusnya. Sementara Injil berkata, salibkan egomu itu. Jangan mengingini. Ya. Sebab ego itu akar segala konflik. Itu orang yang tidak menyangkal diri pasti egonya tinggi dan itu menyebabkan segala konflik. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 2, Saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jelas kan?
asalnya bukan dari godaan si iblis, karena hawa nafsumu itu. Ya. Kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu membunuh dan lain-lain dan lain-lain. Makanya di gereja pun persoalan ego ini muncul. Ego itu sering muncul sebagai apa ya? Kebutuhan untuk dihormati, gengsi, kemudian keinginan untuk mendominasi sesama, dan sulit mengaku salah, haus pengakuan, merasa harus selalu menjadi kuat. Itu ego, saudara. Kalau pada pria begitu biasanya. Kalau pada wanita biasanya muncul kebutuhan validasi secara emosional, keinginan untuk dikagumi, apalagi ya, manipulasi emosi, luka karena penolakan, itu biasanya tuh membandingkan diri satu dengan yang lain, dan kebutuhan untuk selalu dimengerti. Tapi akarnya sama, yaitu ingin dirinya sendiri, ingin menjadi pusat dari segalanya. Ya, makanya dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan teladan. Ego yang mati itu seperti apa? Di Filipi 2 ayat 5-8, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dikosongkan dirinya, dimatikan egonya. Ia yang dalam rupa Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita, yaitu manusia. Nah, ini adalah teladan yang nyata. Dia yang Tuhan segala Tuhan, Tuhan segala Tuhan, mengosongkan diri menjadi sama dengan kita, mematikan egonya. Ya. Nah, jadi Kristus saja, Tuhan Yesus saja yang memiliki segala kemuliaan di surga, meninggalkannya, rela merendahkan diri. Bentuk penyangkalan diri itu. Inilah kebalikan total dari ego manusia. Lucifer berkata, aku ingin naik seperti Allah. Lucifer, setan, apalagi aku mau menyamai yang maha tinggi. Yesus berkata, aku rela turun untuk menyelamatkan manusia. Ego ini tidak bisa mati mendadak, saudara. Ego ini melalui proses panjang. Matinya harus setiap hari. Bukan hanya hari Minggu atau hari Sabat saja. Di sini Paulus tidak bicara soal kematian fisik, tetapi mematikan kesombongan, kedagingan, keakuannya itu dimatikan. Karena ego tidak mati terus, nggak bisa hidup lagi. Hati-hati, saudara. Ya, jadi kita harus mengerti, kalau mau ikut jadi murid Tuhan Yesus, harus menyangkal diri dan memikul salib. Memikul salib ini bukan secara harafiah kita pikul kayu salib, itu bukan. Memikul salib itu memikul beban. Beban apa? Bukan kesalahan yang kita buat. Beban karena mengikut Kristus. Maka aku gak boleh baperan. Perasaanku harus perasaan yang bersih. Seperti Tuhan Yesus. Bahwa aku kalau dihina ya gak apa-apa. Gitu. Nah, itu beban, pikul salib untuk kemuliaan Tuhan. Sebab kalau orang yang tidak pikul salib, marah dia kalau dirugikan. Gitu ya, saudara ya. Mari kita ikut Tuhan Yesus dengan menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar mengerti bagaimana harus menyangkal diri. Biarlah Tuhan sendiri yang menguatkan daging kami agar tidak berdaya kuasanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan ampuni segala kesalahan kami. Biarlah roh kami dikuatkan untuk menguasai daging kami, mematikan manusia lama. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Biarlah semua kami di bumi ini
sejak di bumi ini menjadi keluarga besar, keluarga Allah. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.